Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas pengelolaan limbah tambang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengelolaan pencemaran udara pada proses pertambangan. Oke, bisa di next. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang, yang dimana anggota pertama bernama Al-Ari Adia dengan NIM 13191002, Haifa Cahya Nabila dengan NIM 13211017, Muhammad Yusuf dengan NIM 13211040, Raudia Tuzara Putri 13211055, dan Syifa Syafana dengan NIM 13211065. Bisa di next. Nah, di presentasi kali ini kami memiliki 3 outline, yang dimana outline pertama akan membahas tentang tambang batu bara di PT XX. Nah, outline kedua itu akan membahas tentang dampak pencemaran udara, dan di outline terakhir kami akan membahas tentang pengelolaan pencemaran udara. Bisa di next. Oke, baik. Di sini kami masuk di outline yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Di sini saya akan membahas tentang tambang batu bara di PT XX. Nah, kenapa sih kami mengambil tambang batu bara ini? Karena tambang batu bara ini sudah menggunakan sistem pertambangan terbuka atau open pit. Nah, di mana pertambangan terbuka atau open pit ini adalah kegiatan penggalian bahan galian baik batu bara, biji, dan batuan lain yang pekerjaannya berhubungan secara langsung dengan udara, luar, dan iklim. Nah, sistem tambang terbuka dilakukan dengan membuat galian atau lubang dengan memotong lapisan tanah dan batuan untuk mengambil batu bara, atau bisa juga biji atau batu-batuan yang lain. Nah, kemudian tanah penutupnya ditimbun ke suatu area dispal. Kegiatan pertambangan batu bara dalam pelaksanaannya tentu menggunakan unit dengan skala besar dan peralatan yang berat, yang tentunya memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung ke udara. Nah, di mana sih letak dari tambang batu bara PT XX ini? Tambang batu bara PT XX ini berada di Desa Sungai Payang, Kecamatan Luakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, dari tambang ini eh, kita bisa melihat menurunnya kualitas udara, antara lain berasal dari gas hasil pembakaran fuel unit yang dioperasikan, karena kan di tambang itu sangat banyak sekali unit-unit yang digunakan. Nah, kegiatan fabrikasi pada saat melakukan perawatan unit dan debu yang muncul dari jalan angkut batu bara atau hauling road karena material jalanan yang kurang padat. Jadi ketika dilewati oleh kendaraan berat akan berdebu seperti itu. Nah, di eh, jurnal kali ini kami akan fokus membahas tentang konsentrasi partikulat meter, yang itu PM10, yang dimana PM10 ini diukur menggunakan alat high volume air sample selama 24 jam. Nah, dari hasil penelitian itu didapatkanlah bahwasanya dari ketiga titik sampel ini, tadi kan tempat pengujiannya itu ada di 3 titik, yaitu ada di pit stop well, pit stop track, dan viewpoint. Nah, dari ketiga titik poin ini didapatkan bahwasanya PM10 tertinggi itu ada di titik kedua, yaitu di pit stop track dengan nilai 13,83, dan yang terendah itu di daerah titik 3, yaitu di viewpoint, yang dimana nilainya hanya 10,55. Nah, kenapa sih bisa berbeda di titik 2 dan titik 3? Karena bisa dilihat dari kegunaan atau fungsi tempat pengambilan sampel ini, yang dimana titik 2 lebih dekat atau lebih cenderung ke daerah pertambangan, sedangkan titik ketiga ini lebih cenderung ke tempat berkumpulnya karyawan, dan ketinggiannya itu juga kurang lebih 77 meter dari area pertambangan. Jadi untuk polusinya itu tidak terlalu parah atau tidak separah di titik 2. Nah, dari data ini kita bisa menganalisis angka indeks standar pencemaran udara. Nah, kualitas udara ambien dengan adanya keberadaan PM10 dapat diketahui dengan melakukan perhitungan
indeks kualitas udara sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P14 Menhal Setjen KUM 17 2020 tentang indeks standar pencemaran udara. Didapatkanlah bahwa kategori ISPU di pertama ini tuh baik. Dari ketiga titik ini masih tergolong baik dengan status warna hijau. Oke, bisa di next. Baik, di sini kita akan masuk ke outline kedua, yaitu dampak pencemaran udara, yang dimana pada poin 1 yaitu kesehatan. Dampak dari pencemaran udara di wilayah tambang juga masuk pada sektor kesehatan, seperti banyaknya warga sekitar yang mengalami gatal-gatal, pilek, batuk, sulit bernapas, atau asma. Itu diakibatkan adanya banyaknya polutan-polutan atau debu-debu yang berterbangan akibat adanya aktivitas tambang yang mengakibatkan debu-debu itu terhirup oleh masyarakat itu. Lalu yang kedua ada dampak pencemaran udara dalam sektor lingkungan. Dampak pencemaran udara dalam sektor lingkungan dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca akibat debu pertambangan dan mengganggu ekosistem alami, sehingga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Sebagai contoh, kualitas udara yang buruk, hal ini dapat disebabkan oleh aktivitas angkut muat hasil tambang yang mengakibatkan penurunan kualitas udara di sekitar area yang terkena dampak debu jalan. Lalu ada pula kerusakan pada ekosistem yang disebabkan oleh pencemaran udara, yang dimana hal ini polutan yang terbawa oleh udara dapat mencemari tanah dan air, serta mengganggu ekosistem air dan kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, oke. Selain itu, pencemaran udara pada proses pertambangan juga berdampak pada kualitas air bersih yang ada. Ketika debu jatuh ke dalam perairan, debu tersebut akan larut dan dapat membawa beberapa partikel padat yang mengandung berbagai macam zat berbahaya, seperti logam berat maupun senyawa kimia yang beracun. Selain itu, debu yang terlarut juga dapat meningkatkan turbidity atau kekeruhan pada air yang dapat mengganggu cahaya matahari masuk ke dalam air. Nah, jika cahaya yang masuk itu kurang atau bahkan tidak dapat menembus masuk ke dalam air, maka tumbuhan di dalamnya tidak dapat berfotosintesis dan mempengaruhi ekosistem perairan. Nah, ekonomi juga bisa berdampak loh akibat debu dari pertambangan. Debunya dapat mengakibatkan kerusakan pada fasilitas dan properti di sekitar tambang. Debu dapat merusak jalan, jembatan, maupun bangunan, sehingga mengakibatkan biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tinggi. Ketika mengalami gangguan kesehatan akibat debu yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, maka perlu mengeluarkan lagi biaya untuk perawatan kesehatan. Debu yang berlebihan juga dapat mengurangi penglihatan, sehingga mengganggu operasional dan bisa saja berdampak pada pendapatan perusahaan. Dan yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah berdampak bagi keseimbangan ekonomi lokal, di mana banyak kasus perkebunan maupun pertanian masyarakat lokal yang mengalami gagal panen akibat debu yang masuk ke lahan mereka. Next. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan pencemaran udara terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama dilakukan penyiraman pada jalan tambang. Penyiraman ini dilakukan dengan menggunakan air dan bahan pengikat debu, sehingga debu yang berada di area tambang dapat terminimalisir. Selanjutnya yaitu monitoring kualitas udara. Dilakukan pengawasan terhadap kualitas udara. Ini juga bertujuan untuk mengetahui cara penanganan yang sesuai dengan baku mutu. Selanjutnya yaitu dilakukan perawatan terhadap alat tambang serta area untuk mengurangi polusi udara yang ada. Next. Baik, selanjutnya yaitu alat pengendalian debu. Di sini kami memilih 2 alat. Yang pertama ada Volcano Truck.
Kami memilih alat ini karena kabut atomisasi air yang dihasilkan itu memiliki kisaran ukuran partikel yang kecil dan ukuran partikelnya itu bahkan bisa mencapai kurang dari 10 mikrometer. Nah, dari pembahasan sebelumnya itu disebutkan bahwa konsentrasi tertinggi PM10 yang dihasilkan perusahaan tersebut yaitu sebesar 13,83 mikrogram per meter kubik, sehingga alat ini dapat digunakan di lokasi tersebut untuk mengurangi debu. Jadi sistem atau proses dari penggunaan alat ini yaitu ketika air bercampur dengan debu di udara karena adesi di molekul air di permukaan, maka air akan bercampur dengan debu dan efek gravitasi akan turun setelah pengembunan untuk mencapai tujuan menekan debu. Oke, untuk alat yang kedua yaitu road dust suppression atau pembasahan jalan. Pembasahan jalan ini tuh bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara oleh partikulat debu termasuk PM10. Sistem ini menggunakan penyemprotan air yang biasanya terpasang pada kendaraan khusus. Air disemprotkan secara merata ke permukaan jalan untuk menjaga jalan tetap basah. Untuk frekuensi penyemprotannya sendiri, itu tergantung pada kondisi lingkungan dan tingkat pelepasan debu. Next. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan dari jurnal dan referensi yang lain, yaitu konsentrasi PM10 di lokasi penelitian itu berada di bawah standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yaitu sebesar 75 mikrogram per meter kubik. Sedangkan berdasarkan perhitungan indeks standar pencemar udara, kualitas udara ambien di lokasi penelitian itu dinilai sebagai baik dengan status warna hijau. Untuk alat pengendalian debu yang dapat digunakan selama proses pertambangan adalah fog and track dan road dust suppression. Next. Berikut merupakan referensi dari beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.